Pernahkah kalian mendengar kota-kota di seluruh dunia yang terkenal karena dikutuk dan diberikan azab oleh Tuhan karena perbuatan warganya yang sangat tidak bermoral? Jika tidak, kali ini kita akan membahasnya. Kemerosotan moral menjadi isu utama dan alasan dibalik hilangnya peradaban kota-kota berikut ini. Perilaku warganya yang bisa dikatakan berlumur dosa dan menganggap perbuatan tersebut menjadi sesuatu hal yang biasa, justru malah menjadi pemicu murkanya Tuhan dan berlanjut dengan turunnya azab yang begitu dahsyatnya. Lebih lanjut mengenai kota-kota di dunia yang dianggap terkutuk dan pernah mengalami azab Tuhan yang maha dahsyat, berikut 5 daftar kota yang terkena azab Tuhan menurut Raja YouTube. Apa saja? Ini dia. Nah, sebelum aku share tipnya, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan juga silahkan share ke teman-teman kamu supaya video ini semakin ramai. Oke, so yang pertama. Selain menyajikan arsitektur yang dibangun pada dinding batu, ternyata Petra memiliki kisah sejarah masa lalu yang menarik untuk diketahui. Situs purbakala di Yordania ini ternyata menyimpan kisah yang begitu tragis. Cerita yang beredar mengisahkan seorang warga bernama Petra yang menyembah berhala berbentuk batu hitam yang diazab. Dan kota ini dahulu dilululantakan hancur kemudian hilang dengan diberikan gempa yang maha dahsyat. Sekitar tahun 1812, kota ini ditemukan oleh pengelana dari Swiss. Kota ini menjadi bukti kemurkaan Tuhan. Petra dianggap sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak 6 Desember 1985. Satu hal yang menakjubkan, Petra adalah kota yang pernah menjadi pusat perdagangan. Pompei adalah salah satu kota pada zaman Romawi kuno di Italia. Kota Pompei sebelum hancur terletak di semenanjung Napolo. Kota ini terkubur selama 1700 tahun lamanya. Kisah di balik kota Pompei diceritakan oleh penyair Romawi melalui surat-surat bersejarahnya. Bencana Pompei terjadi pada siang hari tanggal 24 Agustus 79 Masehi ketika Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyatnya. Letusannya berlangsung selama 24 jam. Mayat-mayat dengan ekspresi terkejut ditemukan di Pompei yang telah berubah menjadi batu. Kota Pompei diyakini sebagai kota yang penuh dengan kemaksiatan dan perilaku seksual menyimpang, sehingga dianggap sebagai pusat perzinahan. Bahkan, pesta seks di permandian umum pun menjadi kebiasaan mereka, sehingga tak heran jika kota ini mendapat azab dari Sang Pencipta. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Adalah sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz. Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk mengesankan. Bukit-bukit dipahat menjadi bentuk rumah-rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Madain Saleh dihuni kaum yang diazab dengan suara yang keras sehingga membuat penduduknya mati bergelimpangan. Hal ini disebabkan penduduk Madain Saleh tidak mau meninggalkan kebiasaannya menyembah berhala sehingga mendapat azab dari Tuhan. Zaman dahulu, kota ini dihuni oleh kaum Samud dan Nabatea. Pada tahun 2008, Madain Saleh ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pertama di Arab Saudi. Meskipun demikian, masih sedikit orang yang mau berkunjung ke sana. Sekitar 2000 tahun silam, sebelum terbentuknya bangsa Arab, Al-Ula dihuni bangsa Lian. Terdapat satu tahayul yang berkembang menyebutkan bahwa Al-Ula merupakan tempat terkutuk dan dihantui oleh jin.
Situs Al-Ula merupakan warisan budaya UNESCO yang termasuk ke dalam wilayah kaum Tsamud. Al-Ula merupakan ibu kota dari Lihyanites, usianya mencapai 2000 tahun. Konon, ini merupakan situs yang terkutuk yang tidak boleh dikunjungi oleh manusia. Namun, sekitar tahun 2019, tempat ini dibuka untuk umum sebagai bagian upaya guna menambah pemasukan negara. Peradaban bangsa ini menjadi yang paling maju pada masanya. Namun, karena durhaka pada Tuhan, penduduk ini diazab oleh Tuhan. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa dipisahkan dari Laut Merah. Salah satu mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa adalah kemampuan untuk membelah Laut Merah, sehingga kaum Bani Israel bisa melintasi Laut Merah untuk menghindari kejaran dari Firaun dan bala tentaranya. Namun, atas seizin Tuhan, Firaun dan bala tentaranya tenggelam di telan Laut Merah. Penelitian di Amerika menggunakan simulasi komputer menyatakan bahwa terbelahnya laut sangat mungkin terjadi dengan konsep tekanan dan dinamika fluida dalam hukum-hukum fisika. Kini, banyak ditemukan sisa-sisa bangkai roda Raja Firaun di dasar Laut Merah yang telah ditutupi karang.